Shalom, selamat pagi teman-teman. Jarang-jarang Mak Lina live. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya 7. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, thank you ya kalian yang sudah ada di dalam ruangan belasan orang ini. Hmm, ini background saya kayaknya tetangga sebelah lagi bertukang apa kali ini pakai bor listrik. Pagi Bu Lina, shalom, selamat pagi. Gimana hari ini? Apa kabarnya? Bagaimana bangun paginya? Nyenyak tidur semalam? Iya dong. Loh, janganlah mubazir. Emangnya filter diciptakan oleh TikTok buat apa coba? Selain buat digunakan. Digunakan atuh sekali-sekali kumaha sih ya. Hidup itu jangan flat, teman-teman. Jangan flat ya. Sometimes you must try something new like this. So, nyenyak segar Bu, puji Tuhan, alhamdulillah. Demikian juga Mak pagi ini ya, puji Tuhan. Diberi kesempatan untuk live, mari kita live. Diberi kesempatan untuk ke lapangan, mari kita ke lapangan. Nah, seperti itu teman-teman. Lakukan bagianmu semaksimal mungkin. Beritakan Injil, baik atau tidak baik, siap atau tidak siap waktunya. Sembari kita mawas diri agar kita sendiri jangan ditolak. Puji Tuhan. Kayak Tante Lala. Tante Lala itu yang kalau nggak salah tuh dulu viral ngajarin Pancasila ya. Pancasila itu kalau nggak salah. Bengek. Nah, thank you teman-teman. Selamat pagi ya. Semangat buat kalian semua di sana. Apa yang mau kita sampaikan kepada dunia hari ini? Wah, apa ya yang harus kita sampaikan kepada dunia? Sebentar. Ada satu traktat berjudul Tiga Salib. Nah, kalau udah bicara salib, teman-teman langsung twing. This is about Jesus Christ, the one and only. Nah, oke ya. Ini satu-satunya tentang Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Aduh, kenapa jadi hardang? Berisik lagi nih orang. Mirip Joker. Selamat pagi Malina. Selamat pagi Nusantara. Selamat pagi kamu dari Sabang sampai Merauke. Kamu yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jayapura, Kepulauan Jawa, Bali, Lombok, semua-muanya lah. Kepulauan Riau, Kepri Riau, Batam. Semua-mua lah, pokok semua-mua lah ya. Papua. Saya kok lucu ya, suka ya pakai filter ini ya. Membuat pagi begitu semarak. Selamat pagi Mak Lina, selamat pagi. Nggak terlalu ribut kok suaranya Mak Lina. Oke, thank you. Nah, teman-teman Islam yang mulai bermunculan, mereka itu kenapa ya kalau emak live tuh langsung muncul gitu, entah kenapa ya. Emak ini seperti gula dikerubungi semut. Seperti itu ya. Thank you, nggak apa-apa. Kita hari ini mau berbicara tentang tiga salib ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru, tahu ya berseteru, berantem, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima
pendamaian itu. Perhatikan teman-teman. Jadi maksudnya ketika kita waktu masih berseteru aja, berantem sama Allah, berseberangan dengan Allah akibat perbuatan Adam, itu dia mau bagi kita. Apalagi sekarang kita yang sudah dibenarkan di dalam dia. Nah, tentu kita menjadi milik kepunyaannya. Ya, oke, puji Tuhan ya. Itu dicatat di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Ini menjadi satu catatan penting di mana kita itu sudah diperdamaikan dengan Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, karena kehebatan kita, atau duit kita, kemampuan kita, kecakapan kita. No! Tapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Wah, haleluya, puji Tuhan. Inilah satu jaminan kekal. Nah, mungkin di antara kita pernah melihat lukisan ya, Yesus Kristus yang disalib bersama dengan dua orang di kiri kanannya. Ya, itu adalah perampok. Diperkatakan mereka itu kriminal kelas kakap. Perampok-perampok baik di kiri maupun kanannya. Banyak orang itu tidak mengerti, nggak mengerti. Dan merasa bahwa lukisan itu kok kayaknya kejam. Kejam banget sih gitu. Tuhan kok disalib? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan masif yang selalu ditujukan ke kita. Kok begitu amat sih Tuhannya? Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri? Bla 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 bla. It's okay teman-teman ya. Itu something natural. Sesuatu yang natural atau alamiah, manusiawi maksudnya ya. Manusiawi ketika kita banyak orang yang tidak mengerti melihat bahwa lukisan itu begitu kejam, itu tidak masalah. Karya seni itu macam apa ya, aneh-aneh. Salah satunya tentang lukisan Kristus disalib bersama dua orang perampok. Tetapi ketiga salib itu justru mewakili tiga macam kematian di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan ya. Teman-teman perhatikan, Alkitab itu tidak pernah gagal, tidak pernah bersalah dalam menceritakan seluruh kebenaran, karena dia adalah satu-satunya buku sumber kehidupan. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi cara mati tiga orang di atas kayu salib itu mencerminkan cara mati bagi dunia. Ada tiga berarti toh? Tiga orang, tiga cara. Kita akan lihat tiga salib ya. Tiga salib ini gimana sih? Apa sih? Bagaimana sih? Yang pertama itu jelas kematian Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jikalau ada yang berkata dia tidak mati, dia tidak disalibkan, dia itu melarikan diri, dia itu mengelabui, dia itu diserupai, bla 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 bla. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan iblis. Hanya iblis yang menolak penyaliban Kristus atau kematian Kristus di atas kayu salib. Sebab dicatat di dalam kitab suci dan dibuktikan oleh sejarah. Sekali lagi, kematian pertama yang kita bisa lihat itu adalah kematian Yesus Kristus. Kematian yang kedua itu kematian perampok yang bertobat kepada Yesus Kristus. Saat itu juga, detik itu juga, seketika sebelum dia mati. Ya. Terus yang ketiga kita melihat perampok yang mati tanpa mau bertobat dan akhirnya memang tidak diselamatkan. Wah. Ini sering dulu Emak sampaikan ya dalam viti-viti bahwa dua perampok di kiri kanan itu memang menggambarkan isi dunia. Bagaimana manusia di sebelah kanannya, perampok di sebelah kanan itu menerima Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Maka dengan hati dia percaya, dengan lidah dia mengaku, bahkan dengan keinginan dia memohon, dia diselamatkan. Dan manusia atau perampok di sebelah kiri yang menghina, yang menghujat, dia tidak diselamatkan. Dan Yesus Kristus yang di tengah itu memberi teladan kepada kita. Bagaimana kita harus merespon, bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang di kanan atau orang yang di kiri. Yesus Kristus merespon dengan cepat kepada orang yang bertobat, mengaku, percaya, dan mau menerima dia. Begitu cepat respon itu. Hari ini juga sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya ya. Jadi respon itu cepat. Lalu perhatikan apa yang terjadi kepada perampok di sebelah kirinya. Apakah Yesus meresponnya? No. Apakah ada satu patah kata keluar dari mulut Yesus ketika dia berkata, kalau kamu benar-benar Allah, turun selamatkan dirimu dari tempat ini. Semacam tantangan, hujatan, hinaan, semua itu dibungkus karena ketidakpercayaannya. Apa yang Yesus lakukan kepada dia? Nothing, teman-teman, gak ada. Tak perlu kita merespon para penghujat. Itu yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Don't wasting your time for them.
Tidak perlu buang waktumu untuk mereka. Jelas-jelas mereka tidak percaya. Mereka sudah mendengar tentang nubuatan. Mereka mengetahui gosip isu yang kala itu terjadi sebelum dia naik ke atas kayu salib. Sama seperti penjahat yang di sebelah kanan. Mereka sama-sama tahu situasi politik. Mereka semua tahu bagaimana keadaan negara, wilayah mereka saat itu. Terkait seorang Mesias yang kemudian ada di tengah-tengah mereka untuk mati bersama-sama. Tetapi hatinya dikeraskan, pikirannya menolak. Dia menjadi orang yang tegar tengkuk. Bahkan dia berusaha mencobai Allah, menantang Allah, menguji Allah. Jika kau benar-benar anak Allah, turun dari atas ini, selamatkan dirimu. Wow, itu sering terjadi teman-teman. Tuhan kok netek, Tuhan kok mati, Tuhan kok manusia, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Nah, Bani Gedabrus ini sudah diwakilkan oleh perampok yang ada di sebelah kiri Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat ya teladan teman-temannya dari Yesus Kristus, bagaimana kita harus bersikap, merespon atau menghadapi para penghujat yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa teladannya? Coba apa? Nggak usah digubris, biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Yesus tidak mau membuang waktunya, karena waktu di penghujung itu sangat berharga. Bahkan Musa pun menulis, ya Tuhan, berilah kami hati yang berhikmat untuk menghitung hari-hari. Nah, jadi penjahat yang di sebelah kanan itu pinter ya. Wah, bentar lagi aku mati nih. Sudah mati mau kemana nih? Gitu ya. Orang pasti memahami, mengetahui sesudah kehidupan di muka bumi mereka akan mengalami satu kehidupan baru, apakah binasa ataukah selamat. Penjahat yang di sebelah kanan ini begitu cerdas, begitu mendapat urapan sehingga dia diingatkan akan seluruh nubuatan yang diingatkannya, yang diingatnya, sehingga dia langsung merespon, Tuhan, jikalau engkau nanti datang lagi untuk yang kedua, berarti dia mengerti tentang nubuatan toh. Jangan lupakan aku ya. Manis ya, suaranya sederhana ya. Tidak perlu menghibah-hibah berlebihan, tapi Tuhan tahu. Dia begitu ketakutan menjelang kematian dan dia begitu berpengharapan akan kehidupan berikutnya. Sehingga dengan tegas Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Haleluya sekali lagi. Dan penjahat itu yang di sebelah kiri tidak dapat respon apapun. Boro-boro satu kata keluar dari Yesus Kristus, menoleh pun dia tidak. Ya. Alkitab mencatat jangan dimutiara kepada babi. Itu pun diteladankan Yesus Kristus. Tanpa tersurat di atas kayu salib, dia sudah melihat. Kita sudah melihat dan itu tersirat. Nah, itu yang saya lakukan hari ini teman-teman ya. Terhadap teman-teman polemikus yang petang-tang petenteng. Ayo Mak Lina gak berani ya diskusi dengan si A, si B, si C, si D. Ayo bla 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 bla. No. Yesus Kristus sebagai junjungan, sebagai teladan di atas segala teladan, sudah memberikan contoh di atas kayu salib. Waktu itu berharga yang pertama. Kedua, jangan membuang waktu. Nah, karena waktu itu berharga, setiap detik kita bisa meninggal, setiap detik ada 2 orang meninggal dunia di muka bumi, maka manfaatkan detikmu itu sebaik-baiknya. Jangan membuang waktumu terhadap para penyesat, para penghujat. Tapi lakukanlah yang terbaik. Nah, ketiga macam kematian ini adalah kematian yang seperti apa? Coba teman-teman pikir. Jika hal ini dijabarkan, wah, maknanya akan menjadi lebih jelas. Kematian Yesus Kristus adalah kematian untuk dosa. Die for sin. Hari ini saya berapi-api nih dengan wajah seperti ini ya. Jadi kematian Yesus Kristus itu jelas ya untuk dosa, bukan karena berdosa. Perhatikan, kematian Yesus Kristus die for sin. Kematian Yesus Kristus kematian yang benar-benar dilakukan karena kasihnya bagi dunia. Jadi bukan karena kesalahannya, bukan karena keberdosaannya. Pontius Pilatus berkata, sungguh tidak kutemui kesalahan dalam orang ini. So what? What can I do? Kata Pontius Pilatus. How? So how? Saya tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalam dirinya. Jadi Yesus Kristus mati bukan karena keberdosaannya, bukan karena natur dosa, bukan karena potensi dosa, karena semua itu tidak melekat di dalam natur Allah. Ya, jangan lupa loh, Yesus Kristus memiliki 2 natur.
sepenuh-penuhnya Allah dan sepenuh-penuhnya manusia, tapi bukan manusia yang memiliki natur atau potensi dosa. Luar biasa. Kematian perampok yang akhirnya mendapat keselamatan adalah kematian terhadap dosa atau die to sin. Perhatikan, yang pertama Yesus Kristus die for sin. Yang kedua, perampok di sebelah kanan itu die to sin. Semoga teman-teman bisa ya hari ini belajarnya ada sedikit-sedikit bahasa Inggris, boleh lah. Daripada bahasa Arab melulu, boleh lah. Tentu boleh ya. Jadi ada die for sin, ada die to sin. Ada dua jenis kematian, kematian Yesus Kristus dan kematian perampok yang di sebelah kanan. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Nah, kematian perampok yang akhirnya tidak diselamatkan itu disebut kematian di dalam dosa atau die in sin, for to in. Nah, jadi Yesus Kristus itu mati untuk dosa. Penjahat di sebelah kanan itu ya mati. Apa tadi? Lupa dang. Lupa dang bahasa Manadonya keluar. Panas, tunggu lo. Nggak bisa mikir saya. Hidupkan nasi lo. Sabar ya. Sabar. Panas ya, Dek. Jakarta ini panas, saya minta ampun. Selamat malam, duhai kekasih. Nah, die for sin, die to sin, and die in sin ya. Teman-teman jangan terkejut ya lihat muka saya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kita pakai filter kayak gini lah ya, jangan formal terus lah ya kan. Jadi teman-teman tadi 3 salib, 3 cara kematian yang mewakili apa yang terjadi di muka bumi. Yesus Kristus die for sin, mati untuk dosa ya. Yang kedua itu die to sin ya, artinya dia mati terhadap dosa. Dan yang keempat, jadi 4. Yang ketiga itu die in sin, mati di dalam dosa. Ketika Pontius Pilatus itu menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus ya, dan kepada kedua penjahat atau perampok itu, kita sebenarnya melihat ya dari film yang kita tonton, dari cerita yang kita dengar, dari firman Tuhan yang kita baca, itu sebenarnya kita melihat bahwa kematian-kematian itu sangat menyedihkan ya. Kita melihat yang paling agung, yang paling menyedihkan, paling menyakitkan, atau paling paradoks sedang terjadi dalam sejarah. Ya, bagaimana kematian itu menjadi sesuatu yang apa ya? Kalau boleh dibilang didramatisir sedemikian rupa. Itu dalam sejarah loh ya, bukan dalam kitab dongeng, legenda, atau mitos. Jadi Golgota itu artinya tempat tengkorak, adalah sebuah tempat yang penuh paradoks. Teman-teman boleh googling apa arti kata paradoks, saya nggak pecah lagi ya, biar belajar. Karena Golgota itu menyandingkan hal yang terindah dan yang terburuk secara bersamaan. Itu ya namanya paradoks tuh. Golgota itu menempatkan hal yang terbaik dan yang terjahat secara bersama-sama dalam 3 salib. Ya, teman-teman harusnya bisa tadi menangkap apa yang saya uraikan di depan. Jadi 3 salib itu, Golgota itu tempat yang sangat paradok, di mana hal yang agung, mulia, dan yang hina bertemu secara sekaligus. Ya. Hal yang paling menyedihkan sekaligus menggembirakan bertemu secara sekaligus. Ya, hal yang terindah dan terburuk bertemu secara sekaligus. Itu ada di Golgota. Jadi Golgota itu memang menempatkan ya hal yang terbaik dan yang terjahat secara bersama-sama. Itu yang disebut paradok teman-teman, berbanding terbalik tapi ada di dalam satu kesatuan.
terang dan gelap. Itu bertemu, terang dan kegelapan, kesuksesan dan kegagalan, pokoknya semua yang berbanding terbalik, kebijaksanaan dan kebodohan, kekuatan dan kelemahan. Wah, semuanya itu dipertemukan di atas kayu salib di Golgota. Jadi Golgota, kalau teman-teman pikir Golgota, what is Golgota? Oh, Golgota itu, Golgota itu tentang paradoks, segala yang berbanding terbalik bertemu di sana. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, semuanya itu dimunculkan. Jika roh Tuhan tidak membuka hati manusia, tidak ada orang dapat mengerti makna salib. Saya ulang, jikalau Tuhan tidak membuka hati saya dan kamu dan seluruh umat manusia yang lain, maka tidak ada yang ngerti makna salib. Itulah tadi makna salib ya teman-teman ya. Makna salib itu dalam sekali. Jadi Golgota dengan jelas memisahkan 3 jenis kematian tersebut. Jenis pertama adalah kematian Yesus Kristus, yaitu mati demi dosa. Itu tadi ya, die for sin, mati demi dosa. Kedua itu jelas kematian perampok yang di sebelah kanan, itu adalah kematian di dalam dosa. Jadi mati di dalam dosa. Dan yang ketiga, kematian yang tidak diselamatkan adalah mati terhadap dosa. Saya lakonnya apa toh Pak, mantap saya. Haredang. Pagi-pagi Jakarta haredang. Waduh, ramai di ruangan saya. Ada siapa aja? Oh, berbekah apa Mak Lina. Berbekah itu apa sih? Nggak tahu saya. Yoni Kobak. Nggak tahu. Perampok yang tidak diselamatkan itu masih muda dan sehat. Kita kembali ya. Sekujur tubuhnya berisi otot yang penuh dengan kekuatan. Ini gambaran ya, gambaran yang kita lihat ya. Dia memiliki masa muda, dia memiliki hidup. Tetapi semuanya itu harus selesai di atas kayu salib. Perhatikan, kita berbicara tentang 3 salib, makna salib. 3 macam kematian di dunia diwujud nyatakan di atas kayu salib. Nah, dia tidak rela mati tapi harus mati. Ya dong, mana ada yang mau mati muda? Nggak ada. Semua orang pasti yang udah tua, yang udah uzur aja, yang udah kenyang asam garam aja, yang sudah puas pesta pora, yang sudah puas kesana kemari dengan kemiskinan, kesulitan pun tidak ingin mati, apalagi yang masih muda. Perampok itu ya, yang di sebelah kanan itu masih muda. Ketika dia dipaku dan dia melihat sendiri darah itu mengalir dari kakinya, dari tangannya, dari atas salib, dia jadi ingat bahwa dirinya pernah mengalirkan darah orang lain. Wah, haleluya teman-teman ya. Artinya kita kadang diingatkan melalui suatu peristiwa bagaimana kita pun pernah memperlakukan hal yang sama kepada orang lain ketika kejadian itu terjadi pada diri kita. Hayo, mulai introspeksi. Hayo, mulai koreksi. Hayo, mulai evaluasi. Hayo, mulai mengingat-ingat. Benar apa benar? Jadi pemuda itu ketika dia melihat darahnya mengalir, darahnya sendiri mengalir ketika dia dipaku di atas kayu salib, dia mengingat bahwa dia pernah mengalirkan darah orang lain karena mereka itu merampok. Mereka itu kriminal apa ya? Profesional. Yang sudah mahir. Jadi kan kalau orang sudah mahir itu dia menghalalkan segala cara, termasuk mungkin menganiaya orang lain. Jadi dia mengingat ketika di atas kayu salib, dia melihat darahnya, dia mengingat, oh aku juga pernah mengalirkan darah orang lain. Dia pernah membunuh, membakar. Tetapi sama sekali itu dia tidak pernah terfikirkan bahwa someday, suatu hari, bahwa darahnya sendiri mengalir ketika kematian juga akan tiba atas dirinya. Nah lo yang selama ini songong, sok teu, belagu, pikir aku masih muda, ntar sok tarsok memberitakan Injil, tarsok bertobat, tarsok ini dan itu. Perhatikan. Your time is not yours. Waktumu bukan milikmu. Perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kadang kita mesti eling, diingatkan kembali mau bagaimana kita ini ya. Jadi tidak pernah terpikir oleh pemuda ini, perampok ini, bahwa dia pun akan mengalami hal yang sama. Kematian akan menjelang kepada dirinya, bahkan matanya melihat sendiri, tangan kakinya merasakan sendiri kesakitan dan darah itu mengalir di atas kayu salib ketika dia dipancungkan di situ. Jadi dia menghadapi suatu fakta yang paling kontradiktif dan menyakitkan.
I pernah tuh bikin orang kayak gini. Sekarang I yang di sini, wah kontradiktif dan menyakitkan. Iya dong, pasti sakit dong. Jadi waktu dia melakukan itu kepada orang lain, dia tidak merasakannya. Hari ini itu terjadi pada dirinya, dia baru ngeh. Wow, begini toh rasanya kalau sakit itu. Begini toh ngerinya menghadapi kematian. Begini toh darah itu dari kaki dan tanganku mengucur. Wah, ini satu hati saya sudah mulai bergemuruh nih, hatinya emak udah mulai bergemuruh nih, ngebayangkan perampok itu bagaimana kita disingkapkan betapa kontradiktifnya kematian yang pernah dilakukan dia kepada orang lain, sampai pada satu hari dia sendiri harus melaluinya, harus mengalaminya. Saya tidak rela ya mati, tapi harus mati. Emang ada orang yang rela mati, teman-teman? Kayaknya 1001 deh mikir-mikir gitu ya. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saya tidak rela mati, tapi saya harus mati. Saya tidak seharusnya mati. Mungkin kata-kata itu keluar dari penjahat itu ya. Saya seharusnya nggak mati sekarang ya. Saya seharusnya nggak mati dengan cara seperti ini. Lu bisa saja berkata-kata dalam diri lu, tapi perhatikan apa yang terjadi. Tetapi sekarang kematian itu justru menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Siapa sih manusia yang bisa menghindari kematian? No. Alkitab mencatat kalau nggak salah di Filipi bahwa semua orang akan mati untuk satu kali. Jadi setiap kita tuh pasti mati, teman-teman. Lah kalau mati itu suatu yang pasti, so what? Terus lantas apa? Ngapain gitu, ngapain? Apakah habiskan sisa usiamu dengan hura-hura, dengan ajib? Ataukah kamu habiskan waktumu dengan berguna bagi orang lain, mengajar, mendidik, atau kamu menjadi orang-orang yang turun ke lapangan, mengajarkan mereka UMKM tuh loh, yang gak ngerti apa-apa itu jangan dibagi-bagi duit, jangan dikasih ikan terus, kasih pancing supaya mereka bisa mancing sendiri. Jadi kamu bermanfaat bagi orang lain. Apakah kamu menghabiskan waktumu untuk memberitakan Injil sehingga hidup itu untuk Kristus dan mati adalah keuntungan? Nah, ayo lu. Ayo teman-teman sekarang pikirkan. Karena setiap kematian menjadi fakta, tidak bisa kamu hindari, tidak bisa saya hindari, tidak bisa kita hindari. Ya, dia yang pernah mempersiapkan atau melakukan segala sesuatu untuk kejahatan pun juga tidak pernah bisa mempersiapkan kematiannya sendiri. Bayangkan ya, saya ulang. Teman-teman kalau mau kerja mempersiapkan diri, betul. Bahkan penjahat sebelum beroperasi pun melakukan persiapan, betul. Tetapi untuk kematian, tidak ada seorang pun yang sanggup mempersiapkannya. Ketika kematian itu tiba, ready not ready, itu already. Siap atau tidak siap, itu harus bersiap. Nah itu bahasanya. Tidak ada seorang pun yang mempersiapkan untuk kematian, teman-teman ya. Saya ini kalau mau pergi liburan bersama keluarga seminggu, kayak 10 hari, packagingnya luar biasa. Sendal mau berapa macam, sepatu mau warna apa, celana dalam berapa banyak, satu setel pakaian untuk berapa hari, dan seterusnya. Di prepare tuh, udah prepare ini satu koper, 2 koper, lalu prepare lagi satu tas kosong. Wow, kalau pulang kan biasa angkut-angkut ya, everything semuanya dipersiapkan. Terus rutenya mau kemana aja, tiket pesawatnya berapa, itu everything semuanya masih ready, dipersiapkan teman-teman. Pertanyaannya, orang tidak pernah berpikir persiapan untuk pulang. Yakinkah dia akan kembali ke tanah air? Yakinkah dia akan kembali ke keluarganya? Yakinkah dia akan kembali ke rumahnya? No, nobody's know. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah mempersiapkan kepulangan. Demikian juga ketika kita pada waktunya harus mati meninggalkan dunia. Tidak ada yang mempersiapkan kematiannya. Tapi begitu bayi dalam kandungan akan dilahirkan, pempesnya, popoknya, lampinnya, zaman dulu itu pakai guritanya, ya, popok kainnya, dan segala macam itu dipersiapkan. Bahkan pilih harinya kalau mau sesar, tanggalnya, namanya, everything, semuanya dipersiapkan untuk kedatangan kelahiran. Tapi untuk kematiannya, pernahkah kita mempersiapkan, nanti aku mau mati dengan cara begini, di sini, usia berapa? No. Wow, luar biasa Alkitab membuka bagaimana makna salib itu bagi dunia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, thank you ya. Tolong di tap-tap layar kalau ini bermanfaat. Tolong di share live kalau ini bermanfaat. Ya, lakukanlah bagianmu masing-masing. Thank you. Lanjutin. Jadi memang kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita, termasuk penjahat itu dia tidak pernah mempersiapkan kematian bagi dirinya sendiri. Luar biasa ya. Dia yang pernah memikirkan segala sesuatu justru tidak pernah memikirkan
untuk kematian itu sama berlaku kepada kita. Sekali lagi, 3 salib itu menggambarkan isi dunia, cara matinya manusia di dalam dunia. Kita tidak akan meleset dari 3 salib ini, teman-teman ya. Nah, hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, dan tidak pernah kita siapkan itu nanti juga akan tiba kepada kita. Nggak pernah dipikirin, nggak pernah direncanakan, nggak pernah disiapkan, yaitu kematian pasti akan menghampiri kita semua. Hari ini, setiap 1 detik 2 orang meninggal dunia di seluruh muka bumi. Entah di Jayapura, entah di Amerika, Amerikanya negeri yang mana, pelosok mana saya tidak tahu. Tapi survei membuktikan dan melaporkan kepada dunia, setiap detik minimal 2 orang meninggal dunia. Kalau ada bom meledak, maka lebih dari 2. Kalau ada rumah kebakaran bledum, maka akan lebih dari 2. Kalau ada banjir bandang brem. Perhatikan, intinya setiap detik ada 2 orang minimal yang meninggal dunia. Pertanyaannya nih, 2 orang mau kemana? Ya kita lihat ya, karena memang kematian tidak pernah disiapkan, tidak pernah direncanakan, dan tidak pernah juga difikirkan. Lalu berdasarkan catatan sejarah kita tahu bahwa jika seseorang mati di atas kayu salib, nah ini yang selalu dituduhkan, terkutuklah yang mati di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib. So what? Lalu apa itu? Apa itu? Apa itu? Siapa itu yang di tengah-tengah itu? Yesus Kristus. Terkutuk ya dia, terkutuk ya dia. Kok di atas kayu salib? Kok dah ya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus seperti kaset rusak secara masif didengung, diputarkan kepada kepada kita para apologet oleh teman-teman di luar sana. Tapi don't worry, be happy. Alkitab itu jawab. Alkitab semua tuduhan fitnahan tidak perlu repot. Alkitab jawab, yang penting kamu tunduk dan taat. Jadi ketika itu darahnya mengalir setetes demi setetes, itu di atas kayu salib itu memang begitu caranya. Itu kematian yang begitu menyakitkan, memalukan dan hina ya teman-teman. Itu menunjukkan bahwa dia punya perbuatan itu luar biasa ya di dalam sejarah tradisi kala itu ya, kenyataan itu. Jadi kalau secara mencatat, kalau orang mati di atas kayu salib itu, dia darahnya akan mengalir setetes demi setetes. Itu menjawab pertanyaan, kenapa sih matinya Yesus Kristus itu harus disalib, nggak dipancung, nggak ditembak, nggak dipanah aja? Kenapa? Coba kenapa? Karena memang darah itu harus mengalir ya. Enggak ditumpahkan, enggak dicurahkan, jebrek gitu kayak air hujan, enggak teman-teman. Belajar sejarah, comparing dengan Alkitab ya, satu-satunya kitab suci yang berpadanan dengan sejarah itu hanya Alkitab. Nah, jantung berdetak semakin cepat karena darah itu menetes sedikit-sedikit mengalir. Kayak infus itu loh. Kayak infus itu loh, netes tes gitu ya teman-teman ya. Nah, woi Jonathan Nandar, nggak usah ngajak duel. Ketemu saya di Jakarta susah amat lu, miskin amat lu, kere amat lu, ganggu aja. Nggak usah ganggu. Orang lagi memberitakan kebenaran, kamu mau memberitakan kesesatan. Pergi sana, pergi ngana pergi. Sorry, saya decline. Tenang teman-teman, ada iklan lewat. Ada Nandar ngajak duel. Sorry Nandar, bukan level saya. Maaf ya. Nanti saya lanjutkan dulu teman-teman. Nah, lalu perlahan-lahan ini kita bicara tentang sejarah, tentang tubuh ya, yang bagaimana kematian di salib itu begitu menyiksa. Bukan hanya secara sosial, strata sosial itu memalukan karena begitu hina, tapi kita berbicara secara anatomi tubuh, kesehatan ya, bahwa itu satu kematian yang menyiksa. Makanya dikatakan kematian Yesus Kristus itu adalah kematian yang aktif, bukan kematian yang pasif. Aktif ya. Jadi setiap tetes darah yang mengalir itu dirasakan bukan hanya oleh Yesus Kristus, tapi juga oleh 2 penjahat yang ada di kiri kanannya. Wah, ini sesuatu yang begitu mengerikan teman-teman ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi jantung berdetak semakin cepat karena darah itu teng mulai habis. Lalu perlahan-lahan tubuh itu mulai mengalami kesemutan hingga mati rasa dan kejang-kejang. Nah, terkadang sadar, terkadang pingsan. Ada orang yang sanggup, dia tahan karena dia kuat, dia punya kekuatan. Ada juga yang seketika pingsan karena tidak sanggup tahan sakit. Kenapa saya harus uraikan ini? Supaya teman-teman ngerti makna salib, ngerti 3 kematian di atas kayu salib atau 3 salib yang terjadi dalam sejarah di muka bumi ini. Di tengah peradaban manusia
2000 tahun silam. Jadi bukan berita hoax ya. Yesus Kristus tidak pernah melarikan diri, tidak pernah mengelabui, dan tidak pernah diserupai. Semua berita hoax itu dilontarkan oleh iblis bapa segala dusta. Haleluya. Lanjutkan. Nah, di tengah-tengah situasi yang begitu susah itu, bayangkan perampok yang mungkin akan bertanya kepada dirinya sendiri, bukankah dulu saya orang yang bebas? Lu bayangin ya, lu imagine all the people. Kita bayangkan kita ada di atas situ dengan darah yang mengalir setetes demi setetes, dengan rasa sakit yang tidak terkatakan, dengan kehinaan yang tidak terucapkan lagi, dengan penderitaan yang luar biasa. Kita memandang, melihat, dan mulai berpikir. Dalam keadaan yang begitu susah terbersit pikiran, saya dulu orang yang begitu bebas loh. But now, right now, I'm here. Tapi sekarang saya ada di sini di atas kayu salib, ya. Lalu mulai berpikir kebebasan-kebebasan apa yang dilakukan. Waktu itu saya gambling, saya berjudi, saya bebas melakukan apapun syahwat saya, keinginan-keinginan daging saya. Mau bini saya 1, 2, 3, 4. Mau tiap hari saya main lek-lekan, main gaple, atau main ding dong, atau main slot, ya. Semua itu bebas dilakukan. Ya. Sewaktu saya bebas, tapi ketika saya ada di sini, apa yang saya bisa lakukan? Meratapi nasib, menyesali, bilang, aduh kapok, turunin, aku akan berubah. Bisa gitu ya? Bisa. Bisa sejarah dirubah? Tentu tidak bisa, teman-teman ya. Nah, tetapi saat itu penjahat itu tidak pernah memikirkan bahwa kebebasan itu sometimes, suatu saat akan dikekang. Perhatikan. Jadi kalau hari ini kamu rasa kamu itu feel free, begitu bebas, begitu merdeka, ada satu masa semua kebebasanmu itu akan dikekang. Dikekang dalam apa nih? Dalam kematian. Dalam proses-proses memasuki kematian. Wah, ada yang bletok langsung pergi, enak, nggak ngerepotin orang. Ada yang pelan-pelan. Aduh, kapan sih sembuhnya? Buruan mati gi, suntik mati gi. Ada. Ada juga yang setengah-setengah ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kebebasan itu ada satu masa akan dikekang. Lalu bahkan kebebasan yang dulu kita lakukan itu akhirnya bisa mencelakakan kita. Ya iyalah, lu dulu seenaknya keluar masuk rumah bordil boy. Woi cuy, hari ini apa? Lu punya penyakit. Karena penyakit lu akhirnya tidak bisa bebas, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ujung-ujungnya lu menjemput kematian dengan cara yang juga sama tersiksanya dengan perampok ini di atas kayu salib. Wah, luar biasa ya. Alkitab membukakan kepada kita satu fakta realita bahwa hidupmu bukan milikmu lagi harusnya. Hidupmu itu adalah milik Tuhan. Karena itu kuduskanlah, bertobatlah. Oke, kita lanjutkan. Bahkan penjahat itu sisa saja berkata, aku tuh sekarang sudah hampir mati loh. Tapi di sisi lain dia berkata, no, aku tuh still young, aku masih muda loh. Please. Karena memang penjahat di sebelah kanan itu masih sangat muda. Sejarah mencatat ya teman-teman. Masih banyak hal yang masih aku lakukan. Kalau aku selesai di sini, aku mau ini dan itu. Aku mau begini, aku mau begitu. Mau ini, mau itu, banyak sekali. Itu kata Nobita. Tetapi laki-laki yang di atas kayu salib ini, laki-laki muda ini tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya pikirannya melayang, berpikir ini, berpikir itu. Sementara darah dari dalam tubuhnya mulai mengalir setetes demi setetes dari atas kayu salib. Pikirannya masih berjalan, kesadarannya masih ada, namun kematiannya merupakan kepastian, tidak bisa lagi ditunda. Lalu kalau saya tidak rela mati, bagaimana? Kata pemuda ini. Siapakah yang mencelakakan aku sampai tahap ini? Lalu dia bertanya, apakah Pilatus? Bukan, Pilatus hanya menjatuhkan hukuman, menanyakan kepada masyarakat, apa yang harus kulakukan? Ketika Yesus pun Pilatus menyerahkannya. Tidak kujumpai kesalahan kepada manusia ini, kepada orang ini. Lalu apa yang harus kulakukan?
Salibkan dia, salibkan dia. Ketika Pilatus masih bertanya satu kali lagi, make sure. Yang mana yang harus kuserahkan kepada kalian? Yesus Barabas ini kasih penjahat atau Yesus yang kau sebut Kristus? Mereka yang sudah dimasuki oleh iblis berkata, Yesus yang disebut Kristus. Ya, lalu apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang kau sebut Barabas ini atau perampok? Mereka suruh bebaskan dia dan salibkan Kristus. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan kesalahan Pilatus. Perhatikan, itu sebab Pontius Pilatus mencuci tangannya. Teman-teman, demikian penjahat ini berpikir dalam dirinya. Lalu siapa yang mencelakakan aku sampai aku harus ada di atas kayu salib ini? Apakah Pilatus? Dia berkata dalam hatinya, no. Bukan Pilatus. Apakah hukum yang akan mencabut nyawa? Wah, ada istilah cabut nih, Mak. Iya, tapi bukan bulu ketek atau rumput, tenang aja. Ya, kali ini boleh lah. Oke ya, cabut. Siapa yang mencabut nyawaku? Apakah hukum yang berlaku? Karena aku sudah melakukan kejahatan juga no. Lalu apakah teman yang jahat yang menarik sehingga aku ada di atas kayu salib? Ini pemuda itu terus berpikir juga bukan. Tetapi yang menjerumuskan aku, yang membawa aku pada tiang salib ini adalah kebebasanku. Haleluya. Hati-hati dengan kebebasan. Kebebasanlah yang telah mencelakakan dia. Kebebasanlah yang telah mencelakakan saya. Kebebasanlah yang akan mencelakakan kamu. Perhatikan, karena kebebasan kita sejatinya bisa membuat, bahkan memang membawa kita menuju pada kebinasaan. Wah, puji Tuhan. Haleluya, teman-teman ya. Satu makna salib dibuka. Air minum Mak habis. Malas keluar. Sebentar. Nah, di saat dia paling susah dan paling menyesal, itulah kita bisa membayangkan. Penjahat itu mulai membayangkan bahwa sama sekali dia tidak berdaya dan tidak ada pengharapan. Siapa di sini yang sering merasakan ada dalam situasi kondisi paling rendah di mana tidak ada pengharapan karena tidak berdaya, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, mau ke sana nggak bisa, mau ke situ nggak bisa. Siapa? Kamu pernah, saya juga pernah termasuk penjahat yang di atas kayu salib itu. Dia begitu merasa tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Wah, haleluya, puji Tuhan teman-teman. Oleh sebab itulah ya, ada penjahat yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, jika engkau ada, mengapa dunia ini begitu susah? Tuhan, bukankah engkau maha kuasa, maha bla 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 bla? Kenapa nggak teriak aja dari langit? Aku ampuni kamu Adam. Tidak perlu ada kematian. Tidak perlu aku utus putraku yang tunggal. Ada ya yang menyalahkan Tuhan. Ada yang bingung tentang Tuhan. Ada yang bertanya tentang Tuhan. Ada ya. Wah, ada. Itulah natur manusia ya. Itu manusiawi teman-teman ya. Menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, mencari Tuhan, memanipulasi Tuhan, mencobai Tuhan, semuanya itu ada. Koreksi, kamu dari sekian banyak itu yang mana? Mencobaikah? Menyalahkankah? Menuduhkah? Atau meragukankah? Bla 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 dan seterusnya. Tuhan, jika engkau ada, mengapa dunia begitu susah? Tuhan, mengapa engkau memberi banyak kesusahan dan tidak datang menyelamatkan aku? Itu banyak ya. Jadi Tuhan itu kayak babunya, kayak pembantunya. Woi, Tuhan. Hari ini aku punya proyek ya, tendernya 1 M. Kalau bisa Tuhan, itu semua orang digerakkan ya. Supaya ACC aku tinggal tangan kontrak Tuhan. Besok keuntungannya aku bagi loh. Siapa lu? Halo, siapa lu? Jangan gitu sama Tuhan, nggak boleh ya. Nanti dorhako itu upahnya adalah neraka Jahanam. Nggak boleh gitu teman-teman, nggak boleh cobai Tuhan, nggak boleh tuduh Tuhan, nggak boleh perintah-perintah Tuhan. Nanti kamu durhaka, orang durhaka dapatnya neraka Jahanam. Nah itu ya. Jadi apa yang difikirkan oleh penjahat di atas kayu salib ini memang begitu kontradiktif. Orang berdosa seringkali tidak mengintrospeksi. Orang berdosa itu sahak siapa. Penjahat itu saya, kamu, dan seluruh umat manusia. Apalagi nabi palsu itu lebih berdosa. Ntar ya kita serempet itu si nabi palsu. Hahaha. Nah, perhatikan teman-teman. Kita itu tidak mengintrospeksi motivasi keberdosaan serta hukuman yang memang sepantasnya kita dapatkan. Saya ulang ya. Kita ini manusia berdosa ya. Kita ini
seringkali tidak mengintrospeksi motivasinya tuh loh, keberdosaan serta hukuman yang memang pantas. Jadi kita itu sadar tahu melakukan yang jahat, tapi kalau dihukum maunya yang ringan banget. Lu kata ilmu ekonomi mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nggak gitu konsepnya ya. Saya harus pertegas ya. Hukum tabur tuai itu jelas. Timbangan yang kau kenakan itulah yang akan kau dapatkan. Jadi nggak bisa kamu melakukan jahat pengen seringan-ringannya Pak Hakim. Saya kan sudah kooperatif. Nggak bisa begitu ya. Kita lanjut. Jadi pentingnya kita mengintrospeksi motivasi kita. Dan penjahat itu bahkan tidak mengerti bagaimana cara bersedih karena dosa. Banyak loh di antara kamu dan saya ini yang nggak ngerti caranya bersedih karena dosa. Jadi udah melakukan dosa tuh easy going aja, dia mah santai-santai aja, cool-cool aja. Luar biasa ya. Nggak ngerti dia kalau dosa itu mematikan. Nggak ngerti dia kalau dosa itu sebenarnya bukan hanya memalukan tapi juga menyedihkan. Nah, banyak orang yang kesulitan bersedih dengan dosanya. Jadi dia rasa, udahlah semua orang juga berdosa. Everybody was sin katanya. Aduh, a sinner, I am a sinner. Saya pendosa. Enggak gitu teman-teman ya. Perhatikan. Nah, jadi kita itu malahan kadang menyalahkan Tuhan yang tidak datang untuk menolong kita. Tuhan ini gimana sih telat sepersekian detik? Harusnya. Nah, kata-kata harusnya mulai menyalahkan Tuhan ya. Siapa lu? Sekali lagi siapa lu mau menyalahkan Tuhan? Bahkan juga bisa jadi kita ini mulai mengutuki orang lain gara-gara si Pak A dasar sumprit. Nah, udah mulai mengutuk si sumprit di bawah. Seperti itu teman-teman ya. Kita menyalahkan orang. Ya, orang berdosa tidak hanya menyalahkan Tuhan. Dia juga bisa mengutuki orang lain. Ketika penjahat itu benar-benar berada di dalam kesusahan, dia melihat ke bawah salib ada begitu banyak orang. Di dalam hatinya penuh dengan kemarahan. Penjahat ini mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengutuki mereka. Mulai ya. Woi kalian yang memaku saya di atas kayu salib, jika saya nanti mati pasti saya akan berubah jadi hantu gentayangan. Kunjungin kamu satu persatu. Ada gitu? Ada pasti ya. Biasa itu manusiawi teman-teman. Kamu jangan salah, 1001 macam manusia itu ada di muka bumi ini. Thank you teman-teman, mohon dukungan supportnya ya. Silahkan tap layarnya, share like-nya. Bagi teman-teman barangkali apa yang saya sampaikan pagi ini makna salib tentang 3 salib bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Buat teman-teman yang tidak sempat menonton nanti bisa saksikan di akun channel di YouTube saya Lina Wijaya Official. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Jadi ada kutukan, ada kebencian, ada luapan emosi ketika penjahat itu ada di atas kayu salib ya. Dia mulai berpikir kalian yang semuanya ini yang ada di sini yang memaku kayak yang nontonin aku kayak yang tepuk tangan kayak yang cengenges lihat aku di atas ini. Tunggu ya, ntar kalau aku jadi hantu gentayangan aku datangin kalian satu persatu. Bisa jadi kata-kata itu ungkapan luapan kemarahan. Kemarahan dan rontaan seperti ini justru sebenarnya membuat luka yang ada di atas kayu salib itu makin dalam loh. Jadi makin gerak itu karena gini ya, kita itu body kita ini termasuk kalau kita di dalam air, makin kita banyak gerak, itu sebenarnya kita makin tenggelam. Demikian ketika dipaku di atas kayu salib, semakin banyak gerak, maka akan semakin merasa kesakitan. Perhatikan, jadi luka dari paku semakin lama semakin besar. Darah segar akan terus-terusan mengalir. Teman-teman bisa ya mulai imagine, bayangkan. Tapi itulah situasi kondisi ya yang memang terjadi jikalau saya pun andai ada di atas kayu salib. Jikapun Anda andai ada di atas kayu salib. Yuk mari kita mulai berpikir. Jadi pada saat yang bersamaan di Golgota itu juga kita melihat satu kematian lain yang berbeda. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini kita disingkapkan makna 3 kematian di dunia ini melalui 3 salib. Wah, ini satu pemaparan yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi berbeda lagi, ada satu kematian yang berbeda, yaitu kematian Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Yuk kita lihat di mana sih bedanya. Kok bisa disebut beda? Lawang sama-sama dipaku di atas kayu salib, lawang sama-sama dihina, lawang sama-sama dikutuki, lawang sama-sama mati, lawang sama-sama darahnya mengalir, lawang ini, lawang itu. Tapi kita lihat apa sih yang menjadi beda? Ingat ya tadi tiga kematian di depan, die for sin,
die to sin, die in sin. 3 kematian. Nah, apa sih yang beda, Mak? Mak, tolong, Mak. Jadi kematian Yesus Kristus itu adalah terang dunia, jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sama seperti kedua perampok yang dipakukan di atas kayu salib. Tetapi perhatikan, reaksinya begitu berbeda. Apa yang membedakan? Reaksi Yesus Kristus sebagai anak Allah, penghulu hidup, terang di atas segala terang, itu berbeda dengan kematian para perampok yang ada di kiri dan kanannya. Jadi reaksinya berbeda. Sampai di atas kayu salib pun di penghujung, Yesus Kristus memberikan pembeda yang besar. Ya, memberikan satu fakta yang jelas bahwa I am, saya ini. Ya, Yesus Kristus berkata, ke jalan adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Karena sejatinya, hakikatnya, naturnya, dia sepenuh-penuhnya adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi sampai di atas kayu salib pun sama-sama di atas kayu salib, sama-sama di Golgota, sama-sama dipermalukan, sama-sama dihina, sama-sama mengalirkan darah, sama-sama dikatakan yang terkutuk, sama-sama dianggap penjahat, sama-sama semuanya sama-sama. Tetapi reaksi Yesus Kristus di atas kayu salib itulah yang membedakan siapakah pribadi ini sesungguhnya. Haleluya, puji Tuhan. Reaksinya Yesus berbeda, perasaannya Yesus berbeda, ekspresinya juga berbeda. Bahkan kalimat-kalimat kata-kata yang keluar dari mulutnya di atas kayu salib juga berbeda. Apa yang mau kamu sanksikan? Bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Jikalau hari ini kamu mendengarkan ada karya keselamatan Kristus yang maha agung di atas kayu salib, jangan keraskan hatimu. Bertaubatlah, mengapa harus binasa? Ketika para perampok itu sedang mengutuk, mengerang, ya, bergumul, Yesus Kristus justru diam dan tidak bersuara. Berbanding terbalik ya. Sekali lagi Golgota adalah gudangnya kontradiktif. Nah, teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan dibalas semua tulisan-tulisan mudarat dari teman-teman Islam. Itu sudah tabiat mereka, itu habit mereka ya. Berkati saja mereka karena saya tidak membaca. Kalau ada moderator, silakan moderator melaksanakan tugasnya. Buat teman-teman Islam, tetap saya himbau, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat, bukan yang bermudarat. Ya, kamu dengar baik-baik ya sebelum kamu binasa. Karena satu-satunya jalan ke surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib sudah membuktikan bahwa dialah satu-satunya penguasa di muka bumi yang bisa membawa kamu itu bertemu dengan Allah Bapa sumber segala kuasa di surga. Bagaimana mungkin kamu hari ini masih dengan pola hidupmu yang lama? Lihat dong, Pina Wijaya sudah hijrah keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi reaksi Yesus itu dia diam dan tidak bersuara terlalu banyak. Alkitab memberitahu kita, dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan dia tidak membuka mulutnya. Yesaya pasal 53 ayat 7, nubuatan para nabi. Yesus Kristus tidak menggunakan kata-kata kasar untuk menghadapi musuh. Di saat Yesus Kristus bahkan di atas kayu salib, hatinya tenang, wajahnya terlihat lembut. Tetapi dalam pikirannya penuh beban yang sangat berat, yaitu dosa umat manusia yang harus mendapat pengampunan. Haleluya. Jadi Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab. Dia justru tidak pernah ingin manusia itu masuk ke dalam neraka atau kebinasaan. Beda dengan Allah-Allah bahlul yang sengaja menciptakan neraka dan iblis untuk membawa manusia ke dalamnya. Lalu dia minta dirinya disembah dan dimintai pengampunan. Itu Allah gedabrus, teman-teman. Allah yang benar, sekali lagi, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang bertanggung jawab, tidak pernah menciptakan manusia untuk dibinasakan. Karena itulah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, membawa natur dosa masuk ke seluruh muka bumi, menjalar kepada setiap manusia terhadap kamu, saya, semua orang, bahkan nabi-nabi palsu itu, Allah yang hidup dan kekal yang bertanggung jawab ini tetap memiliki kasihnya agar setiap manusia yang dikasihinya tidak mengalami kematian kekal.
Itu yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Itu yang dipikirkannya. Itu yang dirasakannya. Bagaimana dia harus memberikan supaya manusia ini memiliki pengharapan, kesempatan, dan mendapat pengampunan dari Allah. Wow, luar biasa ya. Beda dengan Allah yang lain. Sembahlah aku, sujudlah kepadaku. Sebagai bukti bahwa aku Allah, aku bisa nujul nih ke dunia jadi batu. Bletok. Enjoy teman-teman kalau ada batu jatuh dari langit terus kamu sujud-sujud sembah-sembah apaan sih? Di atas kayu salib Kristus juga menanggung ejekan loh. Diejek-ejek itu emang biasa. Emang hari ini Lina Wijaya juga diejek-ejek biasa. Biasa atuh. Lawang Yesus Kristus sudah melaluinya. Jika segala sesuatu yang hari ini saya alami sudah dialami oleh Yesus Kristus, so what? Apalagi dong? Don't worry, be happy kan? Semua sudah ditanggungnya di atas kayu salib, semua sudah lunas dibayarnya. Karena itulah selalu ada sukacita, ada kasih, ada semangat, ada pengharapan, ada jiwa yang militan. Wow, jihad sampai akhir bahwa Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Harus kita sounding, harus kita teriakkan kepada dunia, woi bertobatlah, mengapa harus binasa? Demikian teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi diejek itu ya hal yang biasa lah. Ya. Banyak orang itu memperkatakan dia bahkan mempermainkan dirinya. Yesus berkata ya, pasti benar-benar iya. Jika ia berkata tidak, pasti benar-benar tidak. Itu sebab Alkitab pun mengetrit kita, mendidik kita, mendisiplinkan kita sebagai orang Kristen. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi itu temanmu tuh si jahat itu yang dikit-dikit kamu sumpah, dikit-dikit kamu sumpah. Nah seperti itu itu orang tuh membenarkan dirinya dikit. Sumpah demi Allah, la ilaha illallah. Sumpahin kuah bakso aja ketahuan dia langsung. Sumpah bukan aku demi Allah, alamak. Tidak perlu kayak gitu ya. Kita perhatikan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jika ia berkata tidak, pasti benar-benar tidak. Jika ia berkata iya, maka pasti iya. Ketika orang itu bertanya kepadanya, pernahkah engkau melakukan semua perbuatan jahat ini? Dia tidak menjawab. Mereka bertanya lagi, pernahkah engkau mengatakan semua perkataan yang salah ini? Dia juga tidak menjawab. Tetapi ketika mereka bertanya, apakah engkau adalah Kristus anak Allah? Apakah engkau raja orang Yahudi? Dia justru menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Nah, luar biasa ya teman-teman. Itu dicatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 3. Di saat Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, darah yang dialirkannya sama sekali berbeda dengan darah yang dialirkan oleh para perampok. Perhatikan. Kenapa darah Kristus itu harus mengalir sih Mak di atas kayu salib? Apa bedanya dengan darah-darah perampok? Apa bedanya dengan darah-darah manusia yang lain? Nah, luar biasa itu pertanyaan yang bagus ya teman-teman ketimbang Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Lah labelnya aja Tuhan, kok kamu bingung dia kenapa begini, kenapa begitu. Jadi darah yang berbeda ini dia itu adalah darah Tuhan yang suci tanpa noda dosa. Nah, berbeda dengan darah para penjahat yang memang penuh natur dosa. Saya kembalikan ke depan, Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan karena dosa. Tetapi dua perampok itu memiliki natur dosa. Ya, tetapi cara matinya itu berbeda. Yesus Kristus die for sin. Penjahat di sebelah kanan yang diselamatkan itu die to sin. Dan penjahat di sebelah kiri yang tidak menerima bahkan menghujat itu die in sin. Jadi ada 3 cara kematian, teman-teman ya. Tuhan yang suci tidak berdosa ini mengalir terus darahnya ya, setetes demi setetes jatuh ke bumi. Ekspresinya juga berbeda dengan ekspresi tadi. Keheningan dan kelembutan tetap menjadi ekspresi dunia lain yang membawa pengharapan kepada umat manusia. Nah, saat ini nih dunia penuh dengan dosa dan kesedihan, sakit penyakit, kegagalan, malapetaka, kebencian dan seterusnya banyak banget teman-teman ya. Dunia penuh dengan persaingan dan tidak berbelas kasihan. Itu terjadi realita di sekitar kita, ya. Dunia penuh dengan suara dari ketidakadilan.
Betul, banyak ketidakadilan di mana-mana teman-teman. Kita tidak bisa menutup mata dan itu benar-benar terjadi. Dosa dan dosa-dosa lain yang banyak mengganggu. Hidup Yesus Kristus justru membawa secercah terang pengharapan dari dunia yang lain. Terang kudus yang dapat memancarkan ketenangan yang luar biasa, bahkan di dalam keadaan yang paling mengerikan. Tuh, dalam keadaan yang paling mengerikan pun di atas kayu salib, tuh perhatikan ya, Yesus Kristus itu memberikan harapan. Karena dengan ketenangannya, dengan kelembutannya, bahkan di atas kayu salib, dia tidak balik mencak-mencak loh. Tidak balik dia nanya-nanya, woi kamu nggak tahu ya kalau aku di Tuhan anak Allah. Kalau sampai aku balas kamu itu, kamu, selesai. Tidak seperti itu ya. Dia tidak melakukan itu. Dengan tenang, dengan lembut, dia ekspresi dan reaksinya itu berbeda sekali. Artinya sampai di atas kayu salib pun Yesus Kristus satu-satunya yang membawa pengharapan bagi dunia untuk kita bisa diselamatkan. Untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Untuk kita bisa dipermuliakan di hadapan Allah yang benar. Perhatikan. Jadi dalam keadaan paling mengerikan pun, di tengah ombak yang paling besar sekalipun, pengharapan satu-satunya, solusi satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, ini setengah jam lebih ya saya sudah ngomong. Teman-teman sudah bisa menangkap ya bahwa kematian-kematian di atas kayu salib itu memiliki makna. Makna salib Golgota itu adalah tempat yang paling kontradiktif, semuanya berbanding terbalik. Sekarang teman-teman sudah mulai memahami bagaimana cara kematian tidak pernah kita persiapkan, tidak pernah kita pikirkan, dan tidak pernah kita rencanakan. Tapi ketika waktu itu tiba, pertanyaannya cuma satu, are you ready? Jikalau kamu belum siap, maka percayalah bahwa satu-satunya jalan ke surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nothing else, enggak ada yang lain, no other way, enggak ada cara lain. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain, tidak ada tempat yang lain, tidak ada metode-metode yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Thank you teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan saya. Puji Tuhan, haleluya. Satu pemaparan materi yang singkat tapi penuh makna, kedalaman yang luar biasa. Bagaimana Kristus menjadi teladan sejak kekekalan sampai kekekalan. Amin. Monggo teman-teman, kali ada yang mau ngobrol sama saya kasih kesempatan. Saya ada waktu 9.24 sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Ya bebaslah, kita lihat ya. Sampai Tuhan menyuruh saya berhenti. Nah itu dia, puji Tuhan, haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Selamat pagi, Moza. Shalom, shalom, shalom. Kagak ngantor lu? Selamat pagi, Andre. Shalom, Mak Lina. Ya, shalom semuanya. Ya, good morning. Good morning. Selamat pagi. Ra ono sing baju kuning. So nggak ada sing ambu tai. Monggo, monggo. Aku mau tanya aja, Mak Lina. Perpuluhan apa mungkin di era ini masih berlaku, Mak Lina? Persepuluhan dan perpuluhan itu berbeda. Persepuluhan itu sudah usai. Semua hukum Taurat ketika Yohanes selesai dia teman-teman ya. Tetapi terkait perpuluhan itu adalah bentuk kasih kita kepada Kristus, kepada gereja. Jadi sampai hari ini tetap berlangsung perpuluhan. Gereja saya aja mengadakan perpuluhan kok, gereja besar loh itu. Tetapi perpuluhan itu tidak sesuatu yang dipaksakan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, perhatikan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi perpuluhan itu bentuk bakti kita, syukur kita, sukacita kita, penghormatan kita kepada Kristus, bukan kepada gembala, bukan kepada majelis, bukan kepada gedung gereja, jangan salah. Jadi memberikan
Itu perpuluhan itu, memberikan perpuluhan itu bentuk kedewasaan iman. Bukan bentuk oh, keterpaksaan, bukan bentuk belas eh, kasihan, bukan. Itu bentuk ya kedewasaan Bunda iman. Lina, ya Bunda Lina, gini maksud saya. Kalau seandainya itu tidak ada perpuluhan nol lah, lah terus pembangunan, terus untuk yang lain-lain terus gimana kan saya cuma gitu aja. Maksud saya kok kalau andaikan nol, tak mungkin lah. Kita kan ya butuh bayar PLN, pembangunan untuk yang lain-lain kan gitu. Tapi karena tidak ada penekanan, maksud saya seperti itu. Hmm. Lanjut. Gini teman-teman ya, Tuhan kita itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidak bisa geser ke kanan kalau tidak didorong dari kiri. Bukan, itu bukan Tuhan kita. Jadi providensia Allah itu jelas, pemeliharaan Allah itu jelas, apalagi terhadap gerejanya. Jadi rasa-rasanya tidak mungkin gereja itu turun ke jalan ke lampu merah bawa jaring laba-laba baca doa selamat minta-minta, tidak mungkin. Ya. Perhatikan. Jadi gereja pasti dipelihara oleh Tuhan. Cara Tuhan pelihara gereja apa? Dengan menggerakkan, memberi kesadaran kepada jemaat untuk berbagian. Kalau ada 1-2 jemaat itu tidak mewakili teman-teman ya. Perpuluhan itu sebenarnya bentuk kesadaran atau kedewasaan iman. Sekali lagi, jikalau gereja sounding, gereja sampaikan saja perpuluhan itu tidak masalah kok teman-teman ya. Jangan ada gereja yang merasa gengsi. Jangan ada jemaat yang merasa so iya karena dia berbagian dalam perpuluhan. No. Tidak. Gereja saya yang besar itu pun masih ada perpuluhan teman-teman ya. Saya buktikan ya. Nih ada GRII persembahan, GRII perpuluhan, pembangunan CIT, pembangunan SKC. Ada ini semua. Nih, ada nomor rekeningnya. Jadi kalau saya sudah merasa dewasa di dalam iman, saya yakin apa yang saya dapati ini adalah milik kepunyaan Kristus, maka saya melihat rekening-rekening ini, saya tidak pernah ada perasaan beban, mau itu 10.000, mau itu 100 miliar. Nah, ada persoalan teman-teman ya. Jadi itu adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana Allah sudah memberkati hidup kita, demikianlah kita memberikan ucapan syukur. Tanpa kita itu harus berpikir, berhitung, nanti jangan-jangan ini gembalanya nih, jangan-jangan gerejanya. Enggak. Kita harus sadar sesadarnya gereja itu mandiri, ndak ngemis kemana-mana, ndak ngutang kemana-mana, ndak minta pemerintah, ndak turun ke lampu merah, ndak. Gereja itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab jemaat. Demikianlah Allah memelihara gereja-gerejanya. Jadi yuk urusan perpuluhan, galakan lagi di setiap gereja, why not? Mengapa tidak? Apakah itu sesuatu yang hina? Tentu tidak. Apakah itu sesuatu yang alkitabiah? Very alkitabiah. Oke, Bunda Lina Wijaya. Thank you. Salam semuanya. Aku turun dulu ya. Terima kasih. Thank you, Andre. God Shalom. bless you. Shalom. Nah, saya bingung juga teman-teman kalau ada yang gaduh-gaduh terus urusan perpuluhan. Bingung saya. Ada apa dengan perpuluhan? Memangnya kenapa kalau memberi perpuluhan? Terus kamu pikir Tuhan itu miskin, gereja tidak akan dipelihara? Tidak. Gereja yang di bawah tanah sekalipun Tuhan pelihara. Apa sih di muka bumi ini yang Tuhan nggak tahu? Bukankah dia otoritas tertinggi? Come on. Bereskan hati ya, motivasinya harus murni di hadapan Tuhan karena perpuluhan itu merupakan bentuk kamu sudah dewasa di dalam iman. Tiada yang lain, tiada yang... Ayo monggo teman-teman, kalau mau tanya saya, tabayun sama saya, nggak apa-apa lah ya. Saya kali ini pakai muka begini. Cantik toh. Bingung saya. Mozart, kamu kasih perpuluhan nggak jadi anak muda? Kasih dong. Nah, itu dia. Tidak apa malahan. Itulah teman-teman, Tuhan itu nggak lihat nominal. Tuhan lihat motivasi, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat ucapan syukurmu. Janda yang miskin itu kasih semua uangnya loh. Lalu apakah besoknya dia langsung ngek atau keluar dari sinagogi, dari bait Allah dia langsung ngek mati? Enggak kan? Enggak toh. Jadi pemeliharaan Allah itu jelas nyata. Pemeliharaan Allah itu bukan hanya tentang sandang, pangan, papan, tidak. Tapi juga terkait dengan segala kebijakan, keputusan, pemikiran yang akan kamu lakukan. Di situ ada pemeliharaan Allah. Makanya itu tunduk dan taatlah kepada Kristus, satu-satunya penghulu hidup. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silakan. Yang mau naik monggo silakan. Jangan Mozart sama emaknya aja. Tuh perhatikan, kita itu di sela-sela waktu yang ada juga masih mau melayani teman-teman. So
Kalau nggak ada mak mau nyanyi nih. Biarpun suara mak nih ala kadarnya tapi lucu ya lihat maknya gini ya. Mozart, kamu tuh lagi dinas loh, nanti kamu dimarahin loh, dikena SP kamu nanti, mau? Weng, Aku weng. marahin balik. Lagu ya, mentang-mentang pejabat. Oh Tuhan ampunilah Mozart. Iya, Tuhan kita kaya, jadi itu ketaatan. Betul, teman-teman. Sekali lagi, puasa perpuluhan itu adalah bentuk kedewasaan iman. Ya, jadi puasa itu jangan latah, jangan ikut-ikutan, jangan didorong-dorong orang. Ya, itu puasa. Begitu juga dengan perpuluhan, jangan tengok kiri, tengok kanan. Kamu kasih berapa? Kamu kasih berapa? Enggak perlu. Enggak perlu gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beri saja. Berilah yang baik, berilah yang baik, beri itu yang terbaik. Selamat pagi Warsiku. Pagi, Mak. Monggo silakan opo. Ini, Mak, kalau di gereja kami kan nggak ada perpuluhan, hanya ada kayak seperti uang bulanan begitu. Sama aja ya. Lu kate uang bulanan SPP. Iya, uang yang harus dikasih kayak ditentukan. Tapi memang dikembalikan ke jemaat. Terserah jemaat mau kasih seberapa, yang mampu berapa. Kemudian dia seperti kayak dilimpahkan lagi ke jemaat mau kasih berapa setiap bulan. Nah itu dia sendiri sukarela. Nah tapi ada kayak semacam dia yang jemaat itu yang mengucapkan mungkin saya mau kasih misalnya 100.000 atau misalnya 50.000 setiap bulan seperti itu. Dan itu untuk pelayanan. Ya janji iman. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Setiap gereja itu memiliki ADRT masing-masing. Setiap gereja memiliki disiplinnya masing-masing. Nggak apa-apa. Sekali lagi prinsipnya itu adalah satu bentuk ketaatan kita mengasihi Kristus. Apakah Kristus kita miskin? Tentu tidak. Wong napas oksigenmu itu harganya miliaran, dari dia gratis kok. Jadi Iya, ya. bentuk kedewasaan iman, bentuk ketaatan kita, ya di samping itu secara sosial, kita tahu bahwa gereja itu sangat-sangat swadaya. Jadi dia itu memperlengkapi, mencukupkan dirinya sendiri. Nggak ada bantuan pemerintah secara khusus, nggak ada. Nggak ada istilahnya kita itu sampai harus bangun apa untuk menghidupi gereja tiap bulan kita kredit atau utang, itu nggak ada. Dan nggak pernah juga gereja itu suruh jemaat turun ke lampu merah, bawa jaring laba-laba, baca doa Bapak kami di sana, lalu orang kasih sumbangan. Nggak ada. Kepada kita. Jadi kalau ada gereja yang menggunakan kartu, saya dulu gereja saya yang lama itu pakai kartu teman-teman. Jadi kartu ditulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember tahunnya. Terus itu jumlahnya dikosongkan. Nah, tanda tangan TU. Ya, biasanya seperti itu. Ya bawa saja ke gereja. Ya, mau itu fluktuatif ya disilahkan, no problem. Yang penting itu hati kita itu ada untuk Kristus, untuk sesama. Karena memang hukum yang paling pertama dan terutama sudah dikristalisasi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bagaimana bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya salah satunya adalah perpuluhan. Kalau itu misalnya, apakah salah kalau misalnya ini berbagi aja ya. Kalau gereja misalnya membacakan di jemaat pada Enggak saat apa-apa, enggak masalah. Itu sebagai bentuk transparansi. Dulu gereja saya yang dulu seperti itu, tapi lambat laun karena gerejanya makin besar, makin berkembang, akhirnya tidak disampaikan lagi, tapi ada berita jemaat. Nah, disampaikan di dalam berita jemaat. Nah, seperti ini. Rinciannya waktu itu. Lambat laun makin ke sini, gereja itu semua berproses teman-temannya. It's okay, no problem. Kita ikutin saja selama kita bertumbuh di situ dan kita menjadi berkat. Silahkan. Lalu makin ke sini gereja saya tidak lagi cantumkan rincinya. Dia cuma cantumkan misi,
sumbangan misi sekian, sumbangan diakonia sekian. Lalu yang uang masuk, uang keluarnya juga dikasih tahu. Misalnya besuk sekian, ini sekian. Nggak apa-apa. Itu adalah pertanggungjawaban kepada jemaat. Mau diumumkan di atas mimbar atau diumumkan lewat berita jemaat. Nah, dulu gereja saya yang lama itu setiap minggu, lambat laun mereka jadi pangkas menjadi 1 bulan 1 kali laporan keuangan. Dan itu dikhususkan di minggu terakhir kepada jemaat di atas mimbar. Nggak apa-apa dalam berita jemaat, teman-teman. Jadi gini ya, ikuti saja ADRT dan peraturan di gereja masing-masing. Itu no problem. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab, sebagai jemaat kita harus rajin berdisiplin gereja, itu namanya. Silakan. Berarti kembali ke motivasi jemaatnya yang memberi ya. Ya dong, itu tuh hubungan personal kita di hadapan Kristus loh. Ya. Ya, perpuluhan itu hubungan personal kita di hadapan Kristus. Makanya tadi saya tekankan itu adalah bentuk kedewasaan iman. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. You kalau memang you tidak dewasa di dalam iman, you tidak bisa mengerjakan hukum kasih kepada Allah dan kepada manusia, you tidak akan beri loh. Kalaupun you akan beri, you pasti dengan berat, dengan harapan, Tuhan aku kasih segini loh ya, padahal ini uangku terakhir loh, Tuhan ingat ya Tuhan ya, ganti ya. Ada orang seperti itu, ada. Yaitu tadi tidak dewasa iman. Atau dia tanya orang, "Oi, kamu ngasih berapa? Aku ngasih segini. Aduh, kayaknya gimana ya? Ya udah deh, aku ikut kamu lah." Padahal dia mampu saja memberi lebih. Seperti itu pun ada. Ada. Kembali lagi, memberi itu adalah bentuk kedewasaan iman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi bukan separuh hatimu, separuh kekuatanmu, separuh akal pikiranmu. No. Itu penting, teman-teman. Dan kita tahu gereja itu mendanai kebutuhannya sendiri. Tadi sudah disampaikan listrik, air, telepon, karyawan, hamba Tuhan ya. Termasuk apa? Ada diakonia, jemaat yang sakit kita harus besuk, jemaat yang tidak mampu sekolahkan anaknya kita beasiswakan, atau gedung yang hancur yang harus kita bantu bangun. Itu semua uangnya dari mana? Ya, itu uangnya dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus, melalui apa? Melalui gereja dan jemaatnya. Silakan Warsiko. Iya, itu saya pun masih belajar sih, masih berjuang juga dengan diri untuk memberi ya, masih belum. Ya itu masih ada kekhawatiran, masih ada tentang hidup. Jadi ya itu ini jadi semoga lah ke depan untuk mau belajar kalau Tuhan sudah berkati kita, masa kita itu iya juga ya benar. Jangan permalukan Kristus, teman-teman. Jangan permalukan Kristus. Kamu makan 1 kali duduk di pizza habis 200-300 ribu. Kamu berbagian dalam gereja, itu kamu berpikir, itu kamu mempermalukan Kristus. Padahal Kristus sendiri berkata, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap berkat surga? Halo? Iya, Mak. Iya, Mak. Makasih, Mak. Ya, sekali lagi teman-teman, perpuluhan dan puasa itu adalah bentuk kedewasaan iman. Bertumbuhlah dalam imanmu untuk menjadi lebih dewasa. Jangan seperti anak kecil ya yang selalu minta disuapi, tapi mulai bekerja dengan tanganmu, dan sebaliknya kamu sudah mulai harus menyuapi orang lain. Itu yang paling penting. Silakan. Iya, Mak. Makasih ya. Sama-sama, Tuhan berkati kamu. God bless you. God bless you. Jadi kesalahpahaman orang dalam memberi, ini kan duit aku yang kerja loh. Dia lupa. Yesus Kristus itulah sumber kehidupan, sumber pekerjaan, sumber harta benda, sumber ketenaran, sumber kesehatan, sumber segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hanya satu jalan ke surga di dalam Yesus. Waduh, bangun pagi, oksigen gratis, mata, telinga, lidah, hidung, kulit, 5 panca indera berfungsi dengan baik, kaki bisa melangkah, tangan bisa, mata bisa. Itu dalam memberi masih mikir, dalam memberi masih ngitung,
dalam memberi masih maybe yes, maybe no. Na'udzubillah min zalik. Ya, bertobatlah dalam hal memberi ya. Sekali lagi, gereja kita itu gereja yang mandiri. Kalian pernah nggak terpikir itu gereja-gereja yang di pedalaman? Kalian pernah berpikir nggak kenapa banyak lintas donasi? Semua itu adalah providensi Allah, pemeliharaan Allah. Jadi gini ya, saya kasih tahu kamu ya. Jangan kamu pikir karena kamu nggak memberi lalu gereja itu akan lumpuh. No. Kamu nggak memberi, justru kamu di hadapan Kristus akan dipertanyakan. Setiap rupiah uangmu itu sumbernya dari Kristus, dia akan menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Jadi jangan karena kamu pikir, aku kan yang ngasih paling besar, jadi gereja ini tidak akan berjalan tanpa aku. Itu pun salah besar. Jangan kamu berpikir, si A, si B, C, si C itu kalau diumumkan ngasihnya ratusan juta, puluhan juta, cukuplah, ngapain aku ikut-ikutan memberi. Itu pun juga salah besar. Besar kecil berharga di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah kedewasaanmu, bagaimana engkau kembali lagi dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan kamu berpikir memberi itu untuk pendeta itu salah besar. Jangan kamu pikir memberi itu untuk majelis itu pun salah besar. Berilah, pergilah ke gereja, bawalah persembahan, bawalah ucapan syukurmu hanya memandang kepada Kristus sang pemilik hidup. Puji Tuhan teman-teman ya. Saya harap kalian dewasa, bertumbuh di dalam iman dalam hal memberi. Ya, itu dia penting ya. Ya silakan teman-teman, saya masih kasih kesempatan 941 mungkin sampai pukul ya kita lihat sampai kemana Tuhan membawa. Monggo. Sekali lagi, perpuluhan dan puasa itu adalah bentuk kedewasaan iman. Bagaimana kamu bertumbuh di hadapan Kristus, demikianlah pimpinannya akan membuat kamu itu merdeka. Berpuasa tidak perlu gembar-gembor, memberi juga tidak perlu gembar-gembor. Bagaimana gereja mau memiliki disiplin, memiliki ADRT, memiliki peraturan, berbagianlah. Jangan pandang manusia, pandang pada Kristus. Pandanglah pada Kristus, pandang wajahnya yang mulia. Isi dunia semakin suram oleh sinar kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Monggo. Apa sih? Kemarin ada Kristen katanya pernah lihat Yesus lagi bikin lemari, apa benar? Nggak perlu menghujat, nanti utangnya makin banyak, kata Pastor Cipto. Jangan tunjukkan adabmu, habitmu, kebiasaanmu, attitude-mu, akhlakmu yang diajarkan oleh junjunganmu di sini. Jangan. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap. Ntar dulu teman-temannya, saya keluar dari narasumber di ruangan siapa nih? Saya main di 2 device. Kelakuan si emak. Terpujilah Tuhan Yesus karena memang layak untuk disembah. Ya iya dong, mana ada Allah yang lain seperti dia. Nggak ada teman-teman. Percaya deh sama saya karena saya pernah menyembah 2 Allah dulu. Ya, nggak pernah. Nggak ada Allah seperti dia. Hanya dia satu-satunya Allah. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Turut-tut, tak tahu saya lagunya.
Teman-teman, nah, udahlah ya. Saya tuh tadi buka cuman sebentar. Terima kasih 93 orang yang ada di sini. Tadi Mas sudah sampaikan tentang 3 salib. 3 cara kematian manusia di muka bumi yang dicatat oleh sejarah 2000 tahun yang lalu. Kematian Kristus itu die for sin, kematian penjahat yang menerima Yesus Kristus itu die to sin, dan kematian penjahat yang tidak terima bahkan menghujat itu adalah die in sin. Ya, jadi 3 kematian yang berbeda. Luar biasa ya teman-teman, itulah makna salib, di mana Golgota itu adalah ladangnya kontradiktif, di mana keindahan dengan kejahatan bertemu di atas kayu salib. Wah, kita lihat ya bagaimana kematian-kematian itu mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran kita di muka bumi sudah direncanakan, sudah dipersiapkan. Oh, nanti aku mau punya anak 3, oh 2. Seperti itu ya, walaupun di situ ada otoritas Allah bekerja, tapi free will kita juga dominan. Namun, untuk kepulangan kita atau kematian kita tidak punya seupil pun power di dalamnya untuk berbagian. Tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita persiapkan, tidak bisa kita rencanakan. Semata-mata Tuhan ketika sudah menganggap kita selesai, dia akan panggil kita. Nah, ketika itu terjadi, are you ready? Apakah kamu siap? Mau kemana? Hah? Apakah menuju kepada kehidupan yang kekal atau pada kebinasaan kekal? Ya, hari ini jikalau kamu mendengarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Bagaimana caranya? Mulailah rendah hati di hadapan Allah. Berdoa sungguh-sungguh memohon belas kasihannya. Ya Allahku, ya Tuhanku, siapakah Engkau? Tunjukkanlah kepadaku. Sehingga hidupku tidak berakhir dengan sia-sia dan kebinasaan. Sesederhana itu teman-teman. Itulah yang saya lakukan puluhan tahun silam ketika saya memilih hijrah, keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Saya dalam kebingungan, dalam ketidaktahuan saya, dalam ketidakmengertian saya hanya berdoa, ya Allahku, ya Tuhanku, siapakah Engkau sesungguhnya? Tunjukkanlah kepadaku jikalau Engkau memang maha kuasa dan benar ada. Ditunjukkannya Tuhan, ya ditunjukkannya teman-teman, pasti ditunjukkannya. Asalkan hati kita tuh bersih, hati kita tuh murni mencari kebenaran, ya, bukan mencari pembenaran. Jangan berkata, Tuhan tunjukin sih kamu yang mana sih. Nah, kalau kamu sudah tanya kamu yang mana sih, tahu sendirilah ya itu maknanya kemana. Jadi ku nggak konsen Lina, kenapa? Itu ya. Makanya ini membuat kalian harus berpikir bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun kebenaran itu muncul dari bawah, dia tetap adalah kebenaran. Ya demikian, apalagi kebenaran yang muncul dari atas, dari Kristus, itu akan menembusi siapapun. Dengarkan saja kebenarannya. Alkitab mencatat, siapapun itu Imam Farisi, kalau dia duduk di kursi Musa, dengarkan pengajarannya. Tapi seluruh perilakunya jangan kamu tiru. Wajah ini buatan TikTok. Terima kasih TikTok memberikan aplikasi yang aneka ragam. Wajah ini layak untuk dipergunakan. Jangan buat TikTok mubazir, udah bikin nggak dipakai. Tetapi apa yang saya suarakan itu tidak berubah. Itulah yang harus kalian dengarkan. Oh haleluya, puji Tuhan. Thank you teman-teman. Sampai ketemu. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup nih. Tutup ya. Ayo, kalau ada yang mau tanya, 9.47 sampai pukul 10.00. Kalau ada yang mau naik, Oma Lina. Iya, Oma. Apa sih mengajarkan beristighfar? Ya, enggak usah diikutin ya, pengajar-pengajar yang sesat itu enggak usah diikutin ya, teman-teman. Nanti kita bahas tentang guru palsu, nabi palsu, mengajarkan hal yang enggak-enggak, termasuk pengajaran yang enggak-enggak, pengajaran yang enggak masuk akal, termasuk merubah ketetapan Allah. Allah menetapkan hanya satu Hawa untuk satu Adam, tapi oleh nabi palsu itu dirubah. Oh, kamu boleh 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Asal lu adil dalam tanda petik. Adil apanya? Oke ya, thank you ya teman-teman. Buat teman-teman Islam perhatikan, jangan terlalu mudarat. Jangan jadikan ruangan Lina Wijaya ladang dosa jariahmu. Perhatikan lisan dan tulisanmu. Ya, kalau kamu mau tabayun silahkan dengan catatan santun beradab. Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Thank you moderator membantu saya. Ini kalau sehat selalu Mak, ya thank you. Tuhan berkati. Sama, Tuhan berkati kalian ya. Thank you ya. Buat teman-teman yang kurang berkenan silahkan cari restoran lain. Ruangan lain. Ya buat Nandar tadi sorry ya, saya reject, saya decline beberapa kali tawarannya untuk duet. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk meladeni para polemikus, para penyesat-penyesat. Karena saya tidak dipanggil untuk berdebat atau berdiskusi tentang Kristus. Kristus satu-satunya sumber keselamatan, Kristus satu-satunya Allah yang bisa menunjukkan jati dirinya
inkarnasi ke dunia menjadi manusia. Kristus satu-satunya Tuhan karena penguasaannya, kekuasaannya di surga, di bumi, dan di dunia orang mati tidak terbantahkan. Itu tidak perlu didiskusikan. Itu tidak perlu didebatkan. Allah tetaplah Allah. Kristus tetaplah Kristus. Tuhan tetaplah Tuhan. Kamu terima atau tidak, kamu percaya atau tidak, kamu suka atau tidak, itu tetap terjadi. Yesus Kristus adalah Allah yang nusul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan dia satu-satunya juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, the one and only. Tidak ada di mana-mana, tidak turun di 1 Masehi, kemudian ada lagi di 7 Masehi, tidak. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi itu tidak perlu didiskusikan lagi, itu tidak perlu didebatkan lagi, itu fix, no debat, itu udah final, itu udah very very perfect. Karena perfect itulah sampai detik ini Yesus Kristus menjadi sentral. You know what is central? Menjadi satu-satunya pusat pemberitaan. Maukah kamu memberitakannya dengan cara yang baik ataukah kamu memberitakannya dengan cara yang buruk? Kristus tetap diberitakan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat umat manusia. Jadi mohon maaf Nandar, apapun yang kamu lakukan itu tidak merubah kepenguasaan Kristus sebagai Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini. Apapun yang kalian lakukan itu, jikalau tidak bertobat, malah akan membuat utangmu semakin banyak kepada Tuhan. Dan kalau utangmu semakin banyak, semakin numpuk, kamu tidak memiliki penebus, kamu tidak memiliki juru selamat selain kembali kamu datang kepada Kristus itu sendiri. Alkitab mencatat semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk menyembah bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dialah juru selamat, dialah penebus, dialah Yesus Kristus Sang Putra Allah. Haleluya. Jadi demikian ya teman-teman ya. Tanya-tanya saya saja tentang iman saya. Mak, kenapa keluar dari Islam? Mak, kok bisa suaminya juga ikut-ikutan padahal fanatik radikal, seorang muazin yang merdu kalau ngaji. Mak, kenapa anak-anaknya juga tidak diberi kebebasan tapi memilih ikut Kristus semua? Mak, bagaimana pola hidup setelah di dalam Kristus? Bagaimana dulu pola hidup di luar Kristus? Itu penting teman-teman ya. Nah, kalau mau tabayun, tabayunlah dengan cara-cara yang santun dan beradab. Pasti saya terima. Ya. Tidak cuma Nandar, mau Zuma, mau Ripa, mau siapapun itu, mau ketemu saya gampang. Saya ini gampang ditemui di darat, teman-teman. Ketemui saya di darat, jangan di sosial media. Kalau kamu bisa menundukkan pandangan saya, pemahaman saya tentang Islam, maka kamu bisa menang atas saya. Kalau tidak, no. Tapi itu bukan untuk publikasi. Karena saya berbicara tentang keselamatan jiwa, bukan berbicara tentang popularitas. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia. Isi dunia semakin suram oleh sinar kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini ada Mozart nongol lagi. Buruan yang mau tanya, yang penasaran dengan Mozart tanya, mau Mozartnya kek, mau pengajarannya kek, sok buruan mangga pisang jambu. Kenapa mereka pada takut naik ya di roomnya Marina? Mak jadi begini. Dari kemarin, tadi malam itu sampai berapa ribu di ruangan Hana. Karena memang Hana itu udah komit yang boleh naik hanya Pastor Cipto, Mak Lina Wijaya, dan dia. Ada Yosep naik sebentar terus turun. Jadi tuh pada nggak mau naik pada semuanya. Ketakutan ada Lina Wijaya. Aduh, jangan gitu atuh nih, saya kunci mulut ping biar Mozart yang ngomong. Tetap peraturannya, Anda sopan, kami segan, Anda setan, saya usir. Gampang kan? Tunjukkan saja akhlakmu, adabmu bahwa oh saya ini orang yang sopan, orang yang beradab, orang yang santun, orang yang memiliki pengajaran rahmatan lil alamin. Sesederhana itu teman-teman, kenapa harus bingung? Jadi singkirkan dulu kebencian, kemarahan, iri hati, kecemburuan. Itu disingkirkan kalau ada di ruangan saya. Kenapa? Karena saya pernah ada di situasi seperti itu, makanya saya mudah mendeteksi. Semakin mudah dideteksi, mereka semakin takut loh. Mozart nggak laku jadi ngerob saya nih. Tapi lucunya tuh mereka suka stay loh.
Ini saya sengaja nggak promo ya, nggak tap-tap layar, nggak share. Biasanya saya main di beberapa device sambil tap-tap layar, dan itu biasanya muncul banyak orang. Kali ini emang sengaja mau kuai-kuai diam-diam aja. Lanjut teman-teman, ada nggak yang mau nanya nih? Kalau nggak saya tutup nih. Tunjukkan satu orang Farisi yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat. Orang Farisi yang ada tuh orang dari semenanjung Arab. Enak kayak gini nah mukanya lucu. Penka muka begini. Mana mereka mau naik? Udahlah kita tutup aja yuk. Tak mau mereka naik. Siapa orang Farisi tersebut kok tidak jawab? Ngapain saya jawab kamu di bawah? Siapa kamu merintah-merintah orang, inilah adab. Alkitab saya itu tidak seperti kitabmu. Alkitab saya itu tidak perlu mengklaim terperinci, tidak perlu. Tapi Alkitab saya itu selalu menubuatkan sesuatu yang pasti digenapi. Termasuk nabi palsu itu sudah dinubuatkan dari Taurat. Ya, Taurat itu salah satunya adalah kitab Ulangan. Di Ulangan itu sudah dinubuatkan tentang nabi palsu. Nabi-nabi Yeremia, Yesaya, semua itu udah mengatakan nanti akan ada muncul nabi palsu loh. Ciri-cirinya kayak gini loh. Sampai pada perjanjian baru kedatangan Kristus. Yohanes pun menulis ya, Rasul terakhir itu Yohanes itu menulis tentang antikristus, tentang nabi palsu, tentang guru palsu. Jadi Alkitab saya itu tidak perlu mengklaim terperinci, tapi faktanya jauh lebih terperinci dari semua kitab yang pernah ada di muka bumi. Tararararam, tantarararararam, tararararam, tararam, ram, ram, tararararam, ram, 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 tum, tum. Darah kaum martir yang belum kering menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota. Ya, Sebagai mereka bukti. nggak mau naik karena memang ada beberapa Muslim yang di sini mereka sudah paham, sudah sadar bahwa sebenarnya ajarannya mereka selama ini itu mungkin salah. Nah, jadi mereka nggak mau naik, mereka mau nyimak. Nah, jika ada yang memang masih mempertahankan imanmu dan mengatakan bahwa iman Kristen yang salah, ya silakan naik toh bertanya. Ai ambil minum dulu ya. Joker ambil minum. Joker lagi. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia. Isi dunia menjadi. Silakan teman-teman, yuk tanya. Ya, seperti tadi kan yang mengatakan Anda yang berbuat dosa kok Yesus yang menebus dosa. Nah, ini kan salah-salah pemahaman. Yesus itu tidak menebus dosa. Yesus itu menebus manusia dari dosa. Jadi kalian itu harus pintar. Bisa membedakan apa itu menebus dosa dan apa itu menebus manusia dari dosa.
Oke ya. Jadi kalau berasumsi, bernarasi di bawah itu setidaknya punya pengetahuan biar tidak diketawain oleh anak-anak sekolah minggu. Gitu Abdul. Betul, teman-teman ya. Jadi bedakan natur dosa dengan perbuatan dosa. Yang diwariskan Adam itu adalah natur dosa, bukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu perilakumu sendiri, kamu tanggung jawab sendiri. Masa lu yang nyolong, gua yang nanggung, kan gitu. Jadi kita itu dihakimi berdasarkan perbuatan, bukan natur yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi perkara dosa manusia itu yang penuh dosa itu sudah ditebus itu kalau kita percaya dan terima. Ya, kenapa Yesus harus menebus manusia dari dosa? Nah, itu kan ada ayat-ayatnya banyak, nubuatan. Itu juga merujuk kepada kemahaadilan dan kemahakasihan Tuhan. Nah, jadi naik bertanya, loh, Bang Mosat, Tuhan kan dia maha kuasa. Dia tinggal berfirman, contoh kun, lalu dosa-dosa manusia diampuni. Kan bisa saja, kenapa dia harus capek-capek jadi manusia turun? Nah, itu kan bertanya, naik lalu bertanya, biar kami jelaskan, oh ayat-ayatnya ini kenapa, nah sampai Anda paham, bukan cuma congor-congor modal jempol dibawa di typing gitu. Tak tahu mereka. Dosa membuat manusia melawan dan berutang kepada Allah. Dosa membuat manusia harus dihakimi dan hukum. Pengertian dosa bagi Allah adalah suatu yang membuat manusia terpisah dari Allah dan membawa manusia pada kematian. Masalah keberdosaan manusia bukanlah pada perbuatannya semata-mata, namun juga pada naturnya yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi natur ini teman-teman tidak bisa beresin, tidak bisa selesaikan, kecuali Kristus itu sendiri. Makanya orang-orang yang di dalam Kristus itu memiliki kemerdekaan teman-teman. Dia tidak melulu dikuasai oleh natur dosa. Sekalipun natur dosa itu masih ada di muka bumi ini, tetapi semua yang sudah dimiliki oleh Kristus memiliki kuasa. Karena roh yang ada pada anak-anak Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Kedar nggak ngerti natur dosa, sudah terbiasa menghafal, ya itulah dia. Ya masalahnya itu di situ teman-teman ya. Tanya rukun iman. Aduh, rukun iman ditanya di sini. Pertanyaannya justru kenapa agama-agama lain tuh nggak ada istilah rukun-rukunan. Kenapa di sana ada rukun iman, rukun Islam, rukun ini? Ya, jawabannya ya karena di sana nggak pernah rukun. Mulai kepanasan dah. Baru dia omong kayak gitu dah. Iya dong. Mana ada Hindu pakai rukun-rukun? Nggak ada Hindu pakai rukun-rukun. Mana ada Buddha pakai rukun ini, rukun tak ada, Kristen tak ada. Cuma dia yang ada rukun iman, rukun ini, rukun itu. Kan di sana tuh tak ada rukun-rukunnya. Di dalam hidup berliku-liku banyak keluhan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi dunia. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Ayo dong. Mak mau jadi saluran berkat kalau ini. Tanyalah. Cup. Jangan takut, Mak diam, nanti Mozart aja yang jawab. Yuk. Kasihan. Oh, jadi begini teman-teman ya. Jadi tadi kan waktu masih ada yang sempat typing, loh Yesus menyelamatkan dirinya di kayu salib aja nggak mampu. Kok dia mau nolong-nolong kalian? Nah itu kan karena kalian tidak paham bahwa memang Yesus datang ke dunia itu untuk mati, bukan untuk piknik. Nah, kenapa untuk mati? Kenapa Yesus datang untuk mati? Penasaran naik loh bertanya gitu. Jadi dari semua agama di muka bumi ini, yang nyata Tuhannya itu menyatakan kasihnya, yang benar-benar nyata itu cuma dari Tuhannya orang Kristen. Semua agama di dunia ini menganggap bahwa Tuhan mereka yang maha kuasa, tetapi hanya Tuhan orang Kristen yang sanggup menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah manusia dengan rupa manusia. Jadi yang lain boleh bilang, wah Tuhan saya bisa melakukan apa saja, tapi nongol untuk citanya aja nggak mampu. Gitu kan? Betul. Teman-teman, cepatlah naik. Kalau ada yang naik, saya ganti filter. Kalau nggak ada yang naik sampai selesai kayak gini nih. Kenapa ya mereka ini nggak berani ya? Heran juga saya. Tapi bersyukur ya, akhirnya ruangan ini memiliki ciri khasnya. Bahwa ruangan ini adalah ruangan yang terhormat dan bermartabat. Kamu nggak bisa cuap-cuap tentang penyesatan di ruangan saya. Kamu hanya punya hak bertanya, nanti kita yang jelaskan. Karena keselamatan itu melampaui agama. Agama tidak membawa manusia kemana-mana. Ada atau tidak ada agama, keselamatan tetap hanya ada di dalam Yesus Kristus. Teman-teman jangan lupa tanggal 2 sampai 5 Oktober itu ada Global Convention. Dia yang dilakukan itu acaranya mendunia. Jadi bukan cuma nasional, teman-teman, di RMCI Jakarta. Mendaftar teman-teman mumpung masih ada waktu karena temanya sangat bagus. Kristus bagi pemerintahan bangsa-bangsa di akhir zaman. Ya, silakan teman-teman mendaftar, itu ada linknya. Lalu tanggal 15 Oktober itu ada konser Akbar Monas secara gratis cuma-cuma ya yang diberikan oleh Jakarta Oratorio Society dan Jakarta Sinfonia. Itu musik terbesar ya di dunia, diakui sudah di bawah pimpinan Pak Steven Tong secara gratis cuma-cuma teman-teman. Tahun lalu itu ada 23.000 penonton, yang nggak tahu tahun ini di Monas. Ya, kalau mau ketemu Mak Lina, ketemu di sana boleh. Saya terlibat dalam kepanitiaannya. Monggo. Itu pengumuman ya. Jadi jangan bingung-bingung nyari Mak Lina itu takut-takut. Saya tidak pernah takut bertemu siapapun teman-teman. Orang saya tidak melakukan pelanggaran kok, hukum negara maupun hukum Allah. Apa yang mesti saya takutkan? Ayo udahlah, kalau tidak ada yang mau saya tutup ya, saya close room ya teman-teman. Mak. Ya tutup aja Mak, nggak ada yang berani Mak. Emang kita nih apologet yang ditakuti. Yang penting Kita tadi ini Mas memang sudah apologet sampaikan yang tentang ditakuti. 3 salib. Ya memang tadi maksudnya cuma mau kasih renungan tentang 3 salib, 3 kematian di muka bumi yang mewakili dunia. Nah itu sudah ya tadi tentang perampok dan Yesus Kristus. Teman-teman yang belum tonton ulasannya atau penyampaiannya bisa lihat di YouTube saya. Thank you Mozart, selamat bertugas sebagai abdi negara. Jadilah yang Bolos jujur, aku Mak. takut akan Tuhan, bertanggung jawab, wise and smart. Oke. Thank you teman-teman yang sudah ada di sini 89 orang. Saya pamit undur ya. Tuhan berkati kalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Andalkan Kristus dalam segala perkara, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke? God bless you. Shalom semuanya.